Saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 5 mengenai fiber optik. Oke, langsung saja. Di sini capkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama itu ada optical power meter, sender laser, fiber cleaver, tang potong, tang fiber, dan tang stripper. Kemudian ada alkohol, media converter, kabel fiber drop core, kabel fiber patch cord, konektor, fast konektor, dan juga splicer. Oke, untuk memasang konektor pada kabel drop core. Yang pertama yaitu pisahkan kawat dari kabel fiber menggunakan tang potong. Pada bagian ujung kabel dan kawat dipisahkan menggunakan tang. Kemudian kawat ditarik sampai kira-kira 1 jengkal, kemudian dipotong dari kabel. Setelah kawat dipotong, kemudian selanjutnya menggunakan tang fiber untuk mengupas bagian terluar kabel. Kemudian setelah bagian terluar atau jaket sudah terkupas menggunakan tang fiber, maka di sini akan terlihat bagian core yang masih ada cladding-nya. Di sini setelah dikupas dipasang dulu untuk mengunci konektor fast konektornya ke bagian jaket kabel. Setelah itu menggunakan tang stripper, bagian cladding pada core dikupas. Kemudian hasil akhirnya akan menjadi seperti ini dan skornya sudah terlihat. Setelah core terlihat, maka diukur terlebih dahulu sesuai dengan konektor pas konektornya, panjangnya. Setelah dirasa sudah pas, kemudian letakkan kabel pada bagian dalam fiber cleaver sesuai jarak yang sudah diukur tadi. Kemudian pasang penguncinya, tutup fiber cleaver dan dorong bagian pemotong yang ada di luar. Setelah terpotong, maka kabel sudah terpotong dan sudah sesuai dengan panjang dari fast konektornya. Setelah kabel sebaiknya dibersihkan menggunakan alkohol agar steril dan proses potongannya menjadi lebih bagus, tidak rusak. Maka dari itu disemprot menggunakan alkohol dan dilap menggunakan tisu secara hati-hati. Dibersihkan, kemudian bagian core kabel akan dimasukkan ke dalam pas konektor sampai ke ujung, dan bagian jaketnya yang masih tersisa akan diletakkan di bagian penjepit pada konektor. Kemudian pengunci yang sudah dipasang tadi dimasukkan ke dalam konektor dan konektor akan dikunci. Setelah semuanya selesai, konektor sudah terkunci dan sudah terpasang dengan baik, kemudian pasang lock bagian luar yang seperti ini pada ujung konektor. Setelah semua terpasang, kemudian kabel bisa dites menggunakan senter laser. Yang pertama yaitu lepas dulu bagian segel pada fast konektor, kemudian nyalakan senter laser, hubungkan senter laser ke kabelnya dan nyalakan. Jika bagian ujung kabel lainnya terlihat lasernya menyala, berarti kabel sudah terpasang konektor dengan baik. Setelah ini lakukan juga pemasangan konektor pada ujung kabel yang lainnya dan tes lagi menggunakan senter laser apakah cahayanya terlihat dari ujung satunya lagi. Tes menggunakan laser juga bisa menggunakan optical power meter untuk mengecek redamannya. Caranya yaitu nyalakan optical power meter dan pasangkan pada bagian atas perangkat. Setelah itu, pada bagian satunya lagi menggunakan senter laser dan dinyalakan, dan pada bagian layar optical power meter bisa terlihat di angka yang bagian tengah berapa redamannya. Semakin mendekati dengan 0, maka redaman akan semakin bagus. Untuk hasil pengukuran yang lebih akurat bisa menggunakan media converter. Caranya yaitu hubungkan media converter ke sumber listrik dan nyalakan. Kemudian setelah itu gunakan optical power meter dan hubungkan kabel satu ujungnya ke optical power meter dan satunya lagi ke media converter. Di sini bisa terlihat hasilnya akan berbeda dari yang sebelumnya, dan di sini hasilnya lebih akurat seharusnya. Sama seperti sebelumnya, semakin mendekati 0 semakin bagus. Di sini batasnya yaitu adalah -24. Jika sudah melebihi -24, kabel sudah seharusnya akan menjadi tidak bisa dipakai.
Jika masih di antara 0 sampai -24, seharusnya kabel masih bisa berfungsi. Kemudian di sini juga bisa dicek dengan menggunakan dua media converter A dan B. Caranya yaitu hubungkan kedua kabelnya, ada satu di konverter A, yang satunya lagi di konverter B. Jika semua tiga lampu menyala seperti ini pada dua perangkat, berarti kabel sudah bisa terhubung dan berfungsi dengan baik. Untuk penggunaan splicer. Splicer biasanya digunakan untuk menyambung dua core fiber secara permanen. Biasanya untuk menyambung dari kabel passcord ke kabel drop core. Untuk pengupasan kabel passcord langsung bisa menggunakan tang stripper, tidak perlu menggunakan tang fiber karena lapisannya yang lebih lunak. Setelah dikupas seperti biasa, kemudian pada bagian kabelnya dimasukkan protection sleeve di salah satu kabel untuk nantinya akan dipanaskan. Setelah semua selesai, letakkan kabel pada splicer. Pertama buka penutup pada bagian atas splicer dan letakkan kedua kabelnya di sisi masing-masing, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian pasang pengunci di masing-masing kabel. Setelah semuanya sudah dirasa benar, tutup kembali perangkat dan maka di layar akan terlihat apakah potongan kabelnya rapi atau tidak. Jika potongan kabel tidak rapi, maka tidak akan bisa dilakukan splicing, maka harus dipotong secara ulang. Jika potongan rapi, maka perangkat akan melakukan splicing secara otomatis, dan setelah itu kedua core dari kabel tersebut akan tersambung. Setelah tersambung, buka perlahan-lahan bagian penutup fusion splicer dan arahkan sleeve protector yang sudah dimasukkan tadi ke bagian tengah core yang tersambung secara hati-hati. Kemudian angkat kedua kabel secara perlahan-lahan dan hati-hati. Kemudian masukkan ke bagian pemanas pada fusion splicer untuk dipanaskan. Setelah dimasukkan ke dalam pemanas, maka pemanas akan menutup dan akan memanaskan sesuai dengan yang disetting. Biasanya selama 30 detik seharusnya sudah cukup. Setelah dipanaskan, maka protection sleeve akan terpasang secara permanen di bagian core, dan ini akan berfungsi sebagai pelindung dari core fiber yang sudah di-splicing agar tidak rusak. Kemudian sama untuk tesnya, bisa menggunakan laser fiber. Caranya yaitu di salah satu ujung kabel yang ada konektornya, bisa dipasangkan senter laser dan dinyalakan. Jika pada bagian yang sudah disambungkan terlihat lasernya menyala, maka berarti kabelnya sudah terhubung dengan baik. Dicek juga pada bagian ujung kabelnya, jika sudah ada menyala lasernya, berarti sudah berfungsi dengan baik dan kabel sudah terhubung. Oke, sekian penjelasan praktikum jaringan komputer dari saya mengenai fiber optik.